Goodbye Riau. Provinsi baru ini seluas 8.270 km persegi naik tahta, berjarak 836 km dari ibu kota Pekanbaru menuju era baru. Ya, isu pemekaran terus bergulir di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Provinsi Riau, di mana Riau merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian tengah. Riau wilayah pesisir berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil atau pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan. Riau yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ya, ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya setelah Pekanbaru adalah Kota Dumai. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Riau tahun 2022, penduduk Provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa dengan kepadatan penduduk 75 jiwa kilometer persegi, dan pada akhir 2023 berjumlah 6.861.230 jiwa penduduk. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Tetapi teman, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160.000 hektar hutan habis ditebangi setiap tahun, meninggalkan 22% atau 2,45 juta hektar pada tahun 2009. Deforestasi dengan tujuan pembukaan kebun-kebun kelapa sawit dan produksi kertas telah menyebabkan kabut asap yang sangat mengganggu di provinsi ini selama bertahun-tahun dan menjalar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Ada 3 kemungkinan asal kata Riau yang menjadi nama provinsi ini. Pertama dari kata Portugis, Rio berarti sungai. Pada tahun 1514, terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri Sungai Siak. Nah teman, dengan tujuan mencari lokasi sebuah kerajaan yang diyakini mereka ada pada kawasan tersebut dan sekaligus mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang melarikan diri setelah kejatuhan Kesultanan Malaka. Versi kedua menyebutkan bahwa Riau berasal dari kata Riyahi yang berarti air laut. Kata ini diduga berasal dari tokoh Sinbad Al-Bahar dalam kitab 1001 Malam. Dan versi ketiga menyebutkan bahwa kata ini berasal dari penuturan masyarakat setempat, diangkat dari kata Rio atau Riu yang berarti ramai, hiruk pikuk orang bekerja. Lukisan pesisir Riau oleh seorang pelukis Belanda sekitar tahun 1850. Riau diduga telah dihuni sejak masa antara 10.000 sampai 40.000 sebelum Masehi. Kesimpulan ini diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman Pleistosin di daerah aliran sungai Sengingi di Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Agustus 2009. Alat batu yang ditemukan antara lain kapak penepak, perimbas, serut, serpi, dan batu inti yang merupakan bahan dasar pembuatan alat serut dan serpi. Tim peneliti juga menemukan beberapa fosil kayu yang diperkirakan berusia lebih tua dari alat-alat batu itu. Diduga manusia menggunakan alat-alat yang ditemukan di Riau adalah Pithecanthropus erectus seperti yang pernah ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. Ya, penemuan bukti ini membuktikan ada kehidupan lebih tua di Riau yang selama ini selalu mengacu pada penemuan Candi Muara Takus di Kampar sebagai titik awalnya. Pada awal abad ke-16, Tommy Pires, seorang penjelajah Portugal, mencatat dalam bukunya Suma Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara suatu daerah yang disebutnya Arcat atau sekitar Aru dan Rokan hingga Jambi adalah pelabuhan dagang yang dikuasai oleh raja-raja dari Minangkabau.
Di wilayah tersebut, para pedagang Minangkabau mendirikan kampung-kampung perdagangan di sepanjang Sungai Siak, Kampar, Rokan, dan Indragiri. Satu dari sekian banyak kampung yang terkenal adalah Senapelan, yang kemudian berkembang menjadi Pekanbaru, yang kini menjadi ibu kota provinsi. Sejarah Riau pada masa prakolonial didominasi beberapa kerajaan otonom yang menguasai berbagai wilayah di Riau. Kerajaan yang terawal, Kerajaan Kerintang, diduga telah muncul pada abad ke-6 dengan wilayah kekuasaan diperkirakan terletak di Kerintang, Indragiri, Hilir. Ya, kerajaan ini pernah menjadi wilayah taklukan Majapahit. Namun seiring masukan ajaran Islam, kerajaan tersebut dikuasai pula oleh Kesultanan Melaka. Selain kerajaan ini, terdapat pula Kerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam Suku, dan Kerajaan Indragiri. Semuanya diduga berpusat di Indragiri Hilir. Hingga kedatangan kolonial, terdapat beberapa kerajaan dan kesultanan di Riau. Kerajaan Tambuasai, Ramba, Kepenuhan, Rokan Empat Koto, dan Kunto Darussalam menguasai kawasan hulu, Sungai Rokan dan anak sungainya yang sekarang menjadi Kabupaten Rokan Hulu. Kerajaan Kampar Kiri dan Singingi menguasai kawasan sehilir, Sungai Kampar Kiri dan Singingi yang sekarang menjadi sebagian wilayah Kabupaten Kampar dan sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Kerajaan Kuantan menguasai kawasan sehilir Sungai Kuantan yang sekarang menjadi sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Kesultanan Siak Sri Indrapura menguasai kawasan yang sekarang menjadi Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Dumai, Siak, Kepulauan Meranti, sebagian Kota Pekanbaru, kawasan sehilir Sungai Tapung Kiri dan Kanan, serta Taratak Bulu dan sekitarnya yang sekarang masuk Kabupaten Kampar. Kesultanan Pelalawan menguasai kawasan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan dan Kesultanan Indragiri menguasai kawasan yang sekarang menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, sedangkan sebagian kawasan pesisir Indragiri dulunya menjadi wilayah Kesultanan Lingga Riau yang berpusat di Daik Lingga. Kawasan sehilir Sungai Kampar Kanan dipimpin oleh datuk-datuk adat mereka sendiri. Riau, provinsi baru yang terbentuk dari pemekaran wilayah, telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pemekaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di wilayah tersebut. Ya, Riau terletak di Pulau Sumatera, Indonesia, dan memiliki sejarah yang kaya serta budaya yang beragam. Sebagai provinsi luas, Riau memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Salah satu keunggulan Riau adalah sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi dan gas alam. Kekayaan alam ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan industri energi dan sektor lainnya. Selain itu teman, Riau juga memiliki potensi pariwisata yang menakjubkan, seperti Taman Nasional Bukit 30 dan Pulau Rupat yang indah. Dalam aspek pembangunan, Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak menjadi provinsi baru. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Riau dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun pemekaran menjadi provinsi baru juga menghadapi tantangan teman. Salah satu tantangan utama adalah mengelola sumber daya alam dengan bijaksana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Riau. Ya, agar tidak terjadi kesenjangan antara kota dan pedesaan. Dalam upaya pembangunan Riau menjadi provinsi yang maju dan berkelanjutan, partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dapat menciptakan inovasi dan pembaruan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan potensi yang dimilikinya,
Riau sebagai provinsi baru hasil pemekaran memiliki kesempatan besar untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Diharapkan dengan upaya yang dilakukan, Riau dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam mengoptimalkan potensi lokal dan memajukan pembangunan wilayah. Adapun hasil pemekaran dari Provinsi Riau ini merupakan bentuk provinsi baru seluas 8.270 km persegi yang diberikan nama Provinsi Kepulauan Riau. Ya, seperti dilansir dari kepripop.go.id, Provinsi Kepulauan Riau ini sudah disahkan sejak 24 September 2002 berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Nah teman, itu tadi adalah Goodbye Riau. Provinsi baru ini seluas 8.270 km persegi, naik tahta, berjarak 836 km dari ibu kota Pekanbaru, menuju era baru. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.